Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan analisis proyek studi kasus COVID-19 yang beranggotakan saya sendiri, Dava Akila, dengan rekan saya Reza Herigita Putria, Nadia Prima Putri, Feni Wigianti, dan Ibnu Hamdi Pratama. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Reza Herigita Putria. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. COVID-19 bisa menyebabkan gangguan pernapasan dari gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru. Kasus yang pertama COVID-19 terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja, kasus sudah banyak tersebar. Maka dari itu, banyak yang terdampak dari COVID-19 ini, baik dari sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pendidikan, dan sektor pariwisata. Maka itu, kita harus bisa menangani. Yang pertama kita bahas yaitu sektor kesehatan. Pada sektor kesehatan ini, banyaknya rumah sakit yang kewalahan karena setiap harinya kasus semakin meningkat. Tidak hanya itu, tenaga kerja kesehatan juga tertular virus tersebut. Pasien COVID-19 juga banyak yang cemas, takut, bahkan sampai depresi. Jadi cerita tadi banyaknya orang yang terdampak COVID-19 ini, maka dari itu kita harus bisa mencegah dan menangani COVID-19. Yang dapat kita lakukan untuk menanganinya itu berjemur setiap pagi, mentaati protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun secara rutin, dan berolahraga secara teratur, dan tidak keluar rumah kalau tidak penting, dan mengkonsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Begitulah cara kita untuk menangani COVID-19 ini. Apabila kita mentaatinya, maka akan berangsur membaik. Karena dengan itu kita sudah berusaha untuk mengurangi kasus yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dampak COVID-19 di sektor ekonomi. COVID-19 membuat aktivitas masyarakat menjadi terhambat, sehingga banyaknya bisnis yang pendapatannya turun drastis. Banyak juga perusahaan yang harus gulung tikar dan memberhentikan karyawannya. Semakin lama, ekonomi semakin menurun, tetapi kita tidak bisa hanya diam begitu saja. Jika kita harus diam di rumah, maka kita harus mengetahui apa lapangan pekerjaan yang bisa berkembang pada saat ini. Tentu saja yang paling dibutuhkan adalah tenaga kerja yang paham tentang teknologi, karena saat ini semuanya berbasis online. Jika sebelumnya para pekerja diharapkan datang ke tempat kerja, maka saat ini para perusahaan dan juga para pekerja harus bisa beradaptasi untuk mencegah penyebaran virus corona. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang dampak pandemi dalam sektor pendidikan. Salah satunya mengubah pembelajaran tetap muka menjadi pembelajaran daring. Tidak sedikit peserta didik yang mengeluhkan hal ini karena merasa kurang nyaman dengan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini. Kurangnya sarana prasarana yang mendukung untuk pembelajaran daring, ketidakmampuan mengoperasikan perangkat, kesulitan dalam jaringan, bahkan kesulitan menangkap materi yang dijelaskan oleh tenaga pendidik yang menjadi alasan ketidaknyamanan peserta didik dalam pembelajaran daring ini. Menurut saya, melihat situasi dan kondisi ini, kita dituntut untuk memiliki semangat belajar yang tinggi, keterampilan belajar mandiri, menguasai teknologi, juga kemampuan berkomunikasi interpersonal walaupun hanya dengan media online. Materi selanjutnya, sektor sosial. Adanya pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita mematuhi segala protokol kesehatan dan melakukan physical atau social distancing, khususnya setelah diberlakukan masa pembatasan sosial berskala besar atau yang bisa kita sebut dengan PSBB, yang tidak sedikit mengakibatkan dampak negatif dimulai dari interaksi sosial yang terbatas karena adanya larangan berkumpul, larangan melangsungkan ibadah berjemaah di tempat ibadah, sementara tidak diberlakukannya kegiatan peringatan hari-hari besar. Tingkat komunikasi dan silaturahmi antar keluarga yang jauh menurun karena adanya larangan mudik, proses adaptasi masyarakat ke era new normal yang dianggap sulit, tingkat kriminalitas yang tinggi yang disebabkan oleh tingkat pengangguran yang tinggi akibat terjadinya PHK, hingga pada tingkat perceraian yang tinggi yang terjadi akibat faktor ketidakcocokan dan alasan masalah ekonomi yang semakin sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu pada sektor pariwisata. Pada sektor pariwisata, banyak pihak yang dirugikan, contohnya yaitu masyarakat, karena sepinya pengunjung dan bahkan banyak wisata yang ditutup, baik wisata alam, buatan maupun tempat bersejarah lainnya.
Masyarakat sekitar pada umumnya berjualan di sekitar lokasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka dan dapat dijadikan sebagai sebuah lapangan pekerjaan yang baru. Alasannya ditutup karena dapat mengundang keramaian dan dikhawatirkan akan menyebarkan virus dister. Objek wisata tetap dibuka dan pengelola bisa membuat satu aturan dan syarat bagi yang berada di lokasi harus menerapkan protokol kesehatan, setidaknya mereka menggunakan masker. Dan objek wisata tidak perlu ditutup terus-menerus karena dapat mematikan ekonomi masyarakat setempat. Hanya saja kita harus menerapkan protokol kesehatan dan tidak perlu terlalu takut dengan. Nah, hanya sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.